Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpah rahmat dan hidayah kepada kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan ini selalu kita gunakan untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan sekali lagi kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan salawat dan salam yang kita selalu sampaikan di hidup kita di dunia ini, kita bermohon pada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam golongan umat Nabi Muhammad di akhirat nanti yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita banyak membahas tentang apa yang disebut dengan alamatus sa'adah. Ya, alamatus sa'adah, tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Kemudian alamatus saqawah, orang-orang yang memang mendapatkan sesuatu alamat yang tak baik dari Allah. Walaupun hadis ini dalam masih pertanyaan dari beberapa perawi hadis daripada musnadnya, tapi ini hanya mengambil bagian daripada apa yang akan menjadi perbuatan kita di atas dunia. Pertama, untuk mengulang saja, alamatus sa'adah, sesuatu yang menjadikan kita ini bahagia, tanda kebahagiaan kita itu ada 5. Pertama adalah layyinul qalbi, hati yang lunak. Lunak ini bukan lunak tidak mempunyai pendirian, tapi lunak kepada Allah. Wa kasratul buka. Kasratul buka ini bukan berarti banyak menangis, sembarang menangis, tapi dia adalah ketika ia menatap dirinya dengan penuh kekurangan lalu meminta kepada Allah, maka ia tak terasa dalam kalimat apabila dibacakan Al-Quran itu wajilat qulubuhum. Walaupun mungkin air mata yang di mata itu tak keluar, tetapi hati itu memang tunduk pada Allah. Jadi wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayati zadatuhum imana. Itu yang dimaksud kasratul buka di sini. Mungkin tak nampak di air mata, tetapi bak kata orang tu air mata jatuh ke dalam. Ke dalamnya itu bukan karena itu kesedihan apa yang dibuat. Wa zuhdu fid dunya, tak berebut dia dengan urusan dunia ini. Ya kan? Tinggalkan apa yang disukai makhluk, maka kamu akan disayangi oleh makhluk. Kemudian rebutlah apa yang disukai oleh Allah, maka kamu akan disayangi Allah. Dia berbeda itu. Kalau yang di sesama makhluk kita tinggalkan, maka makhluk-makhluk itu akan sayang sama kita. Tapi kalau di sisi Allah, apa yang disukai oleh Allah itu kita rebut, maka Allah akan menyayangi kita. Kemudian dikatakan juga di sini qasrul amal, tak panjang angan-angannya. Orang-orang tak pada Allah itu tak panjang angan-angannya. Ya, angan-angan itu semacam hayalan. Hayalan itu kalau kita ceritakan lagi, kenapa judi itu dilarang? Judi itu memang membuat angan-angan, rasa dapat. Akhirnya habis, tak tahu lagi ibadah kemana. Apalagi sekarang ini banyak judi-judi online ini kan, rasa dapat. Akhirnya terkuras semua apa yang ada di tabungan. Akhirnya berarti banyak seperti itu. Itu pun bukan orang-orang awam aja yang dapat. Orang-orang yang udah berpengetahuan mengkaji agama pun banyak itu kena di judi online itu. Saya pernah ditanya
Ya orang termasuk orang berilmu juga lah. Mungkin kalau dihitung-hitung ilmunya dengan saya mungkin di atas saya ilmunya gitu. Tapi masih ikut saat saya menyetorkan uang 100 juta nanti diukur dengan dolar, lalu perkembangannya saya bilang bisnisnya apa, katanya bisnisnya penjualan emas, tapi tidak jelas karena online, nanti dari itu meningkat setiap hari ada uang, itu kan semuanya spekulatif. Jadi sesuatu yang spekulatif yang tak jelas juntrungnya dalam agama itu dilarang, itu secara hukum fikih, ya kan. Bai'ul gharar namanya. Bai' gharar itu penjualan yang menipu, yang tak tahu kita, gitu kan. Tapi kita masih banyak juga praktek beli rambutan satu pohon langsung dibayar, hitung aja dengan kilo apa ya, atau hitung ini beli ubi 1 hektar, walaupun tebak itu nanti benar, tapi itu kan gharar, maksudnya tak sesuatu yang tak pasti dalam hitungan. Membeli ikan dalam kolam seperti itulah tanpa ada ditimbang, itu dalam hukum fikihnya bai'ul gharar. Kemudian yang lain adalah kasratul haya. Orang yang memang hatinya itu dekat kepada Allah itu dia banyak malunya menindakkan sesuatu, apalagi kalau udah urusan dunia ini banyak malunya itu. Nah, itu dia tandanya tadi ya, orang-orang yang memang mendapatkan ketenangan dari Allah itu nampak. Ini paling tidak kita ngukur diri kita sendiri. Apabila diajak kepada ketaatan Allah itu layyinul qalbi, lembut hatinya. Kemudian kasratul buka, menangis dia ketika menatap dirinya dengan segala kekurangan, bermohon pada Allah, taubat dia. Az-zuhdu fid dunya, tak banyak dia berebut untuk persoalan kedudukan dunia ini, karena memang dia yakin Allah yang menentukan itu semua. Walaupun dengan segala usaha Allah yang menentukan. Wa qasrul amal, dia tak panjang angan-angannya. Kemudian kasratul haya, dia banyak malunya. Kemudian kalau kemarin yang kita bahas alamatus syaqawah, tanda-tanda kita sudah syaqawah, mendapatkan sesuatu tidak adanya ketenangan. Makanya pertama qaswatul qalb, keras saja hatinya itu. Mau baca Quran tak mau, bangun malam payah. Salat memang 5 waktu, tapi menambah sunat qabliyah dan ba'diyah aja payah. Gitu kan? Nah, itu qaswatul qalb, itu perlu dicari akar permasalahannya di mana nih hati ini bisa enggak ini. Jumudul ain, tak ada pandangan matanya itu. Kalau tadi kasratul buka, tak ada dia rasa tunduk pada Allah itu, tak ada dia merasakan sesuatu apabila diberikan cobaan itu, tak menangis dia. Ini menangis secara zahir air mata, tapi menangis secara apa kan di hati itu tak tersentuh sama sekali dengan apa yang diberi Allah. Ar-raghbah fi dunya, terlalu sibuk dengan dunia. Maka dalam kalimat yang lain dikatakan apabila Allah itu telah memberikan seseorang itu sesuatu yang orang itu telah hatinya itu qaswah, kuat, jumud, keras. Keras hati itu bukan keras hati mempertahankan kebenaran, tapi keras hati tak mau diberikan nasihat. Itu orangnya biasanya disibukkan dengan dunia sehingga ia lupa. Allah kasih permasalahan dari satu masalah ke masalah lain, sibuk dia dengan mengurus dunia itu. Akhirnya hilang amal perbuatannya yang termasuk ibadah mahdhanya. Watulul amal, berangan-angan sepanjang hari. Ya, seperti orang mabuk dalam judi itu. Wakilatul haya, orang-orang seperti ini pasti dia sedikit malunya, tak tahu malu dia. Kalau kita bahasa kita tuh muka tembok lah, tak apa, itu seperti itulah. Itu yang dalam arti orang-orang yang memang hati itu kal hijarah. Kalau orang kafir itu kan dibilang kal hijarah, seperti batu, bahkan lebih keras dari batu itu sendiri. Baik. Dalam itu yang kita kemarin bahas, hari ini ada kita bahas nasihat dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada yang tahu kenapa Ali bin Abi Thalib itu selalu kita katakan karamallahu wajhah? Kalau yang lain kan radhiyallahu an, ya kan? Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu kan itu. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum kan itu. Tapi khusus kepada Ali bin Abi Thalib itu karramallahu wajhah. Kenapa? Pernah tahu? Nah itu
Karroma itu kan Allah memuliakan, wajhahu itu wajahnya. Kenapa? Satu-satunya yang awal masuk Islam yang tak pernah meletakkan wajahnya di hadapan berhala itu cuma Ali bin Abi Thalib. Kalau yang lain masa lalunya di masa jahiliyah ada. Makanya Umar bin Khattab ketika mendengar adiknya masuk Islam bersyahadat, lalu ia dengan marahnya dan menghunus pedangnya langsung masuk ke rumah adiknya. Tapi ketika dia masuk ke rumah adiknya, mendengarkan adiknya membaca Al-Quran, ya kan, luluh hatinya, tidak jadi marah. Lalu ia katakan kepada adiknya, antarkan aku ke Muhammad Rasulullah SAW. Makanya sentuhan Al-Quran itu sesuatu yang memang tak dapat dibuat oleh manusia. Itu memang person-person kita. Nah, makanya selalukanlah dengan membaca Al-Quran itu, karena itu adalah bagian itu bagian dari toharatul batin. Jadi toharoh itu ada dua, mensucikan diri itu ada dua, toharatul jusmani, ya kan, toharatul zahirah itu jism, maksudnya badan dan jasad kita, wa toharatul batin itu yang di dalam. Yang berat itu toharatul batin. Kalau toharatul zahir yang disebut dengan jusmani itu tidak payah, mandi bersih, wudu bersih, mencuci semuanya bersih. Tapi toharatul batin itu yang tahu cuma kita. Kalau kita misalnya masih ada sabun di badan kita, toharatul jusmani itu masih nampak sama orang. Nah, maka Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat dalam hadis Rasulullah SAW, an-ni'amu sittah, ada 6 nikmat yang sangat penting, 3 yang teratas, 3 yang di bawahnya sama-sama. Makanya hafalah kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Nah, itu perbanyak sebut itu. Makanya nikmat yang pertama bagi kita yang mukmin ini, yang paling urgen di dalam kita, yang perlu kita syukuri adalah Islam. Keislaman kita ini harus kita syukuri. Karena dengan aslamtu billah, dengan kita menyerahkan diri kepada Allah inilah keislaman itu datang dari Allah. Ya. Jadi Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam. Itu nikmat yang pertama. Tadi kan dikatakan an-ni'amu sittah, dan itu diterangkan dalam buku Nasaihul Ibad dalam yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi dikatakan pertama adalah al-Islam. Kita bersyukur terlahir dalam keadaan Islam juga bersyukur. Karena orang punya masa lalu, walaupun sebenarnya orang-orang yang punya masa lalu itu begitu dia masuk Islam selesai. Ya kan? Selesai dosanya. Kita yang dari kecil Islam ini, dosa kita yang ada tuh tidak bisa selesai gitu saja, tapi dengan pengampunan. Makanya ada sholat taubat dan sholat awabim. Maka yang utama bagi kita nikmat yang dari 6 itu adalah Islam. Dari itu aslamtu billah. Makanya raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Kita itu berhutang pada Allah. Nah, berhutang karena Allah telah menanyakan kita, alastu bi rabbikum, bala. Bertanya, bukankah kalian aku ini adalah Tuhanmu? Iya, tapi setelah itu kita di dunia banyak Tuhan kita, berhala-berhala kita yang kita minta tolong. Yang kedua dari ni'am sittah itu adalah keberadaan Rasulullah bersama kita. Tidak ada umat sebelum ini kecuali apabila mereka melakukan kesalahan, Allah binasakan langsung. Jadi kelebihan Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad itu tidak langsung diberikan balaknya, diundur sampai hari kiamat, diberikan waktu untuk bertaubat. Coba umat Nabi Nuh, begitu mencemooh Nabi Nuh, lalu Nabi Nuh berdoa, janganlah engkau jadikan setelah ini orang-orang zalim itu sebagai pemimpin. Itu doa Nabi Nuh. Memang sesuatu yang tak masuk akal suruhan Allah. Hidupnya di pegunungan penuh dengan batu, ya kan, ada bukit batu, lalu disuruh bikin kapal. Tentu setiap yang lewat nengok kapal tuh
bilang begini sama Nabi Nuh kan, sesuatu yang tak masuk akal. Memang kadang-kadang apa yang disuruh oleh Allah tuh tak bisa diakal-akali dengan akal manusia. Anak lahirnya lama, sudah tua baru melahirkan, ya kan? Siti Hajar itu, lalu ketika remaja-remajanya disuruh sembelih. Banyak yang tak masuk akal. Tapi karena itu nilainya keimanan, makanya umat yang lain itu begitu berbuat maksiat habis. Umat Nabi Lut begitu bikin maksiat, diangkat kota itu, dibalikkan ke bawah. Itu yang kita takut sekarang. Ada nggak umat yang meniru kelakuan umat Nabi Lut sekarang? Ada, semuanya udah ada. Banyak. Kadang kita nengok yang begitu pun kita ketawa-ketawa dengan lawak dan apanya. Itu sesuatu yang nampak. Tapi kenapa Allah tidak menghazabnya langsung? Hanya dengan sebagian-sebagian aja, mungkin adanya tsunami, adanya di daerah Sulawesi sana yang tanah berjalan, hanya sebagian-sebagian. Kalau dulu habis langsung. Setelah banjir besar itu yang hidupkan di zaman Nabi Nuh itu cuma yang dalam kapal berpasang-pasangan. Umat Nabi Muhammad bersyukur, makanya keberadaan Rasulullah itu adalah nikmat kedua yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu tak bisa dibantah. Lalu mukjizat Rasulullah itu pun tinggal sampai hari ini, itu Al-Quran yang kita pegang. Makanya nikmat ketiga itu adalah Al-Quran, imaman wa hukma. Jadi kalau ada pernyataan hari mulailah umat Islam ini meninggalkan Al-Quran dan kepada konstitusi, tidak ada itu cerita. Kalau udah tinggal, hilang satu. Sudahlah kita mengaku kepada Allah, mengaku ke Islam, mengaku Nabi Muhammad, dan wabil Qur'ani imamau wa hukma. Itu lafaz janji kita. Al-Quran itu kita ridho ia sebagai imam dan hukma, pengambilan hukum untuk kehidupan ini. Tidak bisa. Ya penjabaran nantilah itu, ya kan? Maksudnya Al-Quran itu sudah menjadi, karena datangnya Al-Quran itu furqan. Tidak ada dua saja dalam Islam tuh, hak batil, laki-laki perempuan, tidak ada yang antara-antara. Surga kemudian neraka, tidak ada. Malam siang, tidak ada yang baina-baina. Waktu duha ya termasuk waktu siang, ya kan? Tidak ada yang baina-baina itu, tidak ada. Antara-antara itu tidak ada. Laki-laki sekian alasnya untuk meninggal, perempuan sekian alasnya untuk meninggal. Laki-laki kita berdiri di kepala, perempuan kita berdiri di rahimnya, di perut. Lalu kalau yang antara-antara di mana kita berdiri? Tak ada dalam Islam itu yang antara-antara itu. Islam itu tegas. Makanya hukman imamau wa hukma. Tak ada. Makanya nikmat itu tiga yang utama itu adalah keberadaan Islam itu sendiri, kemudian Rasulullah sebagai Rasul dan Nabi, ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu sebagai hukum dan imam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura waj'alna imama wa nura. Itu doa setelah membaca Al-Quran, lalu kita langgar imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Hujjah, ia akan mendampingi kita mulai dari kita di alam barzakh sampai akhirat nanti. Dan Al-Quran itu datang memberikan syafaah kepada sahibul Quran. Itu makanya tak ada jalan lain. Itu tiga, ya. Tiga yang sifatnya nanti dunia. Itu adalah yang pertama, apa yang disebut dengan al-afiyah. Lihat, sehat wal afiyat. Apa artinya afiyah itu? Dia kalau sehat saja nggak lengkap dia. Sehat wal afiyah. Alfiyah itu Allah itu melindungi kita dari segala sesuatu yang kita tidak sukai. Itu afiyah itu artinya. Sehat, tapi selalu datang yang tidak kita sukai. Enggak bagus. Sehat wal afiyat. Afiyah itu artinya Allah melindungi kita. Satarallahu lakum min karahiti ma ja'a bikum. Maksudnya sesuatu yang datang, yang buruk yang datang kepadamu itu Allah lindungi.
Jadi Allah melepaskan kita dari sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau sehat aja kemudian selalu datang tidak sukai, kan tidak ada juga ketenangan kita dalam hidup ini kan. Itu tadi, itu namanya al-afiyah. Makanya mayat itu apa? Allahumma ighfir lahu, ini kalau untuk laki-laki, warhamhu wa'afihi. Kita doakan supaya dia dilindungi dari sesuatu yang tidak dia sukai nanti di dalam alam barzakh. Karena afihi itu wa'afihi wa'fu anhu. Kadang sering banyak salah juga di situ. Dah mayatnya perempuan dia bilang juga wa'afihi. Wa'afihi untuk laki-laki. Dia harus ganti wa'afiha, wa'afihim. Karena afiyah di situ. Itu domirnya itu kepada mayat. Hu, ha, humnya itu kepada mayat. Wa'afihi wa'fu anhu. Sudah Allah melindungi dari, minta kepada Allah dilindungi dari sesuatu yang tidak disukai oleh mayat itu di alam barzakh. Juga wa'fu anhu, maafkan. Afwan itu kan maaf. Sudahlah mendapat firlahu, ampuni, warhamhu, berikan rahmat, wa'afihi, jauhi dari sesuatu yang tidak disukai, kemudian wa'fu anhu, berikan maaf. Sudah tadi udah ampunan, maaf lagi. Berat, alam barzakh itu berat. 4 itu doa kita kepada mayat. Makanya alhamdulillah ananda sehat walafiat. Nah, itu jadi itu doa kepada kita, memberikan kepada orang tua ini bahwa semoga bunda dan ayahanda dalam keadaan sehat walafiat, supaya dia diberikan kesehatan secara jasmani. Wa'afiyah itu adalah kesehatan rohani. Lebih kan? Maka afiah. Kita banyak tak tahu arti afiat itu. Dijauhkan dari makaraha, dijauhkan dari sesuatu yang ia tidak sukai. Itu 4 dah ya. Tadi ya udah 4 ya. Yang ini 3 terakhir ini. 3 yang terakhir itu pertama adalah afiyah. Yang kedua as-sitru. Nih, kalau kita lihat, kalau jamaah ini, jamaah perempuan laki-laki ada satr. Satr itu kan yang menutup. Nah, nikmat kelima yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ini adalah apa? As-sitru. Allah tutup aibnya. Kita ini bisa duduk di sini ini karena kita nggak dibukakan oleh Allah aib. Ada nggak suatu saat orang ini karena memang terus melawan Allah buka aibnya kan? Mungkin secara wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, dan di antara manusia ada manusia-manusia yang kalau kamu lihat pembicaranya enak, memukau, ya kan? Orang kalau lah lagi kepentingan sama kita itu memukau itu bicaranya. Tapi kalau lah dapat ditengoknya pun kita enggak kan? Itu kan biasa seperti itu. Makanya suatu saat Allah akan tunjukkan aibnya. Kalau dah Allah buka aib itu, wah kacau. Semua orang membenci kita. Apa maksudnya itu? Ya kan? Jadi as-sitru itu sesuatu nikmat 5 dari 6 yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad itu sebagai bagian daripada kesempurnaan agama Islam itu. Dia tutup. Sempat kita bergaul, aib kita dibuka. Wah, kacau. Ini aibnya gini, aibnya. Akhirnya kan orang membicarakan aib. Tapi biasanya karena terlalu banyaknya maksiat, Allah buka juga sikit-sikit. Sehingga orang tahu. Karena dah terlalu banyak kezuliman itu dibuatnya, maka Allah bukakan juga. Maka orang akan tahu, oh ini nih kelakuan yang adanya gini. Makanya aib-aib itu nampaknya terbuka. Kita kalau dengan seseorang itu bisa kita tahu itu nanti pertama kunjungi rumahnya. Ini bukan mengajarkan mencari aib orang ya, tapi dalam kalimat itu saya tak jelas apakah itu, tapi rasanya kata-kata Umar bin Khattab, ingin tahu siapa denganmu itu. Ya, kalaupun ia mungkin diakui sebagai orang yang berilmu, kunjungi rumahnya. Bagaimana dia di rumah dengan anak dan istrinya. Yang kedua, bawa berjalan. Dalam perjalanan itu akan nampak siapa orang itu. Ya, macam mana dia, macam mana. Nampak itu nanti dalam perjalanan itu. Yang ketiga apa? Beri amanah. Terutama masalah harta dunia ini. Suruh pegang keuangan. Kalau itu tidak selamat, 3 tadi itu belum bisa masuk dalam kategori hamba Allah yang memang betul-betul patuh kepada Allah. Bukan kita berarti mengatakan aib dia, tapi
dalam posisi yang tiga itu tak bisa, kamu berteman juga tapi jangan terlalu akrab. Itulah kira-kira nasihat Umar bin Khattab, karena mungkin pengalaman beliau menjadi khalifah. Baik, itu sitru ya, as-sitru. Yang terakhir adalah Allah berikan kekuatan kepada hamba-hamba Allah ini, terutama umat Nabi Muhammad ini, tidak bergantung kepada makhluk. Nah, kita boleh berterima kasih kepada sesama kita, tapi jangan berlebihan pula, dijadikan pula dia Tuhan. Nah, kalau tidak Tuhan berhala lah ya tak? Saya kalau tidak karena itu wah tak bisa saya begini. Sebenarnya yang membukakan hati orang yang menolong kita itu siapa? Allah. Banyak bersyukur pada Allah. Kepada manusia kita berterima kasih, kepada Allah kita bersyukur. Dan orang yang diterima kasihkan itu, kalau dia dekat kepada Allah, dia tahu ini bukan pemberianku, tapi Allah yang memberikan, pembukakan hatiku untuk menolong kamu. Makanya kalau dalam bahasa Arab, apa itu kan bahasa Arab, kalau selama kami di Mesir dulu bilang gini, ada orang yang menolong kita, lalu kita bilangkan syukran, terima kasih ya, terima kasih. Lalu apa jawabannya? Jawaban itu tidak pernah saya dapatkan di Indonesia selama bahasa Arab. La syukru alal wajib. Sebenarnya tidak perlu kamu bersyukur terhadap ini adalah kewajibanku. Begitulah bahasa basinya itu. Ini kewajibanku menolongmu sesama muslim. La syukru alal wajib. Sebenarnya tidak perlu berterima kasih, tapi kita sebagai orang yang beradab, orang yang berakhlak, itu ucapan terima kasih. Lalu dia jawabannya dengan senyum, la syukru alal wajib. Ini udah menjadi kewajibanku. Seharusnya pun tak perlu juga berterima kasih, aku wajib menolong. Tapi itu kan basa-basi kalimat seperti itu, maksudnya adalah bahwa yang membukakan hatiku menolongmu itu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Kalau sudah begitu kita serahkan kepada Allah, hidupnya aman ya. Tidak akan berkelahi-kelahi dengan jabatan tuh, tak ada lagi ya. Silakanlah orang berebut dengan hal yang demikian itu. Kenapa? Karena kita memang tidak memang sudah Allah sudah menyatakan kita tidak perlu duduk di situ. Kenapa? Lalu kenapa kita harus berargumen dengan segala argumen, membawa kekuatan makhluk yang sama dengan kita, ya kan? Dia juga menyembah kepada Allah, dia juga mati. Lalu kenapa, apa yang kita takutkan sama dia? Oh, dalam proses kekuasaan tidak pernah ada yang abadi. Susah, gimana kita susahnya Al-Quran untuk menerangkan, mulai dari Namrud ya, mulai dari Talut, mulai dari siapa lagi yang berkuasa Fir'aun, yang kaya Korun, yang bisa menyetel istana itu Haman. Nah, tukang bisik lah itu maksudnya kalau bahasa sekarang itu. Kalau bahasa Jawanya sengkuni kan. Nah, itulah sengkuni itu ada yang baik ada yang buruk juga. Ya kan? Dalam peristiwa wayang tuh sengkuni itu ada yang baik, bisikan ada yang baik ada yang buruk. Makanya itu sudah dinampakkan oleh Al-Quran dan itu akan berulang. Lalu apa yang kita risaukan? Yang harus kita risaukan, aku nih kalau hari ini Allah cabut nyawaku, masuk ke dalam kubur, apa yang bisa aku bawa? Itu yang harus kita risaukan. Masalah makan hari ini, besok Allah dah atur semua itu. Anak-anak itu Allah atur dengan susah payahnya. Ya kita harus berusaha, susah payahnya kita berusaha itu semuanya putusannya itu Allah. Kenapa tidak itu kita serahkan? Bukan kita jabariyah, ya udah pasrah aja, bukan, usaha. Sampai kepada titik dinding itu tertutup itu, ya sudah kita, ya udah ini Allah yang meletakkan seperti itu untuk menguji coba. Jadi keadaan kita yang hari ini yang kita alami itu bisa jadi karena perbuatan kita yang lalu, atau Allah menguji kita dalam perjuangan. Sekarang siapa yang bisa memastikan hasil dari perjuangan itu? Tidak ada. Tugas kita cuma berjuang, tugas kita cuma istihad, tugas kita cuma berusaha. Dan tak pernah ada air Zam-Zam itu keluar dari usahanya Siti Hajar yang lari dari Bukit Safa dan Marwah, nggak pernah ada air Zam-Zam itu keluar. Tapi air Zam-Zam itu keluar dari rezeki anaknya, dari kakinya, yang malaikat Jibril turun kemudian mengepakkan sayapnya, keluarlah air dari kaki anaknya Ismail. Tidak ada. Dan kita tidak bisa menjamin rezeki daripada anak kita. Maka kalau kita bilang aku tidak mau mati, anakku 5, baru 1 yang bisa aku bikinkan rumah, 4 lagi rumah yang harus aku, dia yang bikin masalah dalam hidup itu. Karena sebenarnya dia sudah itu
Siti Hajar itu sudah dijelaskan. Kan banyak seperti itu. Kenapa risau sih? Kenapa risau? Itulah Ustaz, selama masa jabatanku ini satu anak baru dapat rumah Ustaz. Yang 4 lagi masih. Saya bilang, yakinkan kepada diri bahwa rezeki itu bermasing-masing. Rezeki orang bujang beda, rezeki orang dah nikah beda, rezeki orang dah punya anak beda, rezeki orang tak punya anak beda pula. Mungkin dengan tidak punya anak, dia mungkin punya lebih harta, dia angkat anak yang lain, dia jadi bapak angkat dari sekolah anak. Itu Allah sudah ngatur semua. Lalu apa yang kita risaukan? Makanya yang pertama, kita ulang lagi, raditu billahi robba, ya, wabil islami dinan, itu adalah nikmat yang pertama. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah, nabi dan rasul itu nikmat kedua. Wabil Qur'ani imamau wa hukma, imam dan dasar hukum kita dalam hidup. Itu 3 yang utama. 3 yang terakhir adalah al-afiyah. Kemudian sudah al-afiyah, as-sitru, Allah tutup aib kita. Kemudian kalau yang afiyah tadi adalah Allah jauhkan dari yang tidak kita sukai, as-sitru, menutup dari sesuatu yang aib kita. Yang terakhir, tidak bergantungnya umat Nabi Muhammad itu kepada sesama makhluk, karena semua adalah menjadi keputusan Allah. Kalau dulu kan umat jahiliyah itu kan bergantung, dia dibuatnya patung lalu disembahnya, kan ada kisah juga itu. Kalau dari ceramah-ceramah kiai kita yang lama itu, Kiai Zainuddin MZ almarhum, Allah yaghfirlahu. Jadi dikatakan orang Arab jahiliyah itu, jahiliyahnya itu bukan jahiliyah bodoh dalam berpikir, tidak, tapi bodohnya itu karena memang menolak kebenaran. Patung dibuat dari kue lalu diletakkan di rumah, nanti pulang dia lapar, dia minta maaf sama Tuhan, maaf Tuhan, kepalanya dimakan dulu karena lapar. Kacau. Jadi rasanya separah-parahnya orang sekarang tak pernah makan kepala Tuhan, ya kan? Nah, itu jahiliyahnya tuh. Jadi jahiliyah itu bukan bodoh, jahiliyah itu tidak menerima kebenaran. Jadi kalau ada sekarang dia mukmin muslim, patuh pada Allah katanya, tapi tak menerima kebenaran, ya jahiliyah modern. Jahiliyah modern. Baik, itu tadi ya 6 ya. Kita lanjutkan. Makanya dari 6 nikmat tadi yang diberikan oleh Allah itu rata-rata kan kepadanya batin. Nah, fattoharoh nau'aini, toharoh mensucikan diri itu ada 2. Maka dikatakan toharatuz zahir. Toharatuz zahir itu adalah pembersihan secara zahir badan kita nih, mandi janabah, mandi sunnah, ya kan, mandi wajib, berwudu, ya, kemudian istinja, itu kan semuanya pembersihan secara rohani. Makanya kemudian dikatakan dalam kalimat fatharatuz zahir tahsulu bima'is syariah. Taharatuz zahir itu pensucian diri kita secara zahir, jasmani itu adalah dengan air. Air syariah itu tidak boleh air yang bercampur dengan yang lain, air yang betul-betul yang bersih. Makanya dalam apa tuh, dalam hukum berwudu itu kan ada macam-macam air kan, ya kan? Dia mungkin bersih, tapi tidak bisa membersihkan yang lain. Tahirun li nafsi ghairu mutahhirun li ghairihi. Ada air yang bentuknya dia suci tapi tak bisa membersihkan air lain. Contohnya apa? Air kelapa. Tidak boleh kita berwuduk dengan air kelapa. Dia bersih, bisa diminum, tapi berwuduk dengannya tidak bisa. Nah, itu. Ada air yang memang dia bersih. Ustaz Zul Ikrami ada kan? Itu dalam fikih itu. Nanti itu ada air. Jadi intinya adalah, saya tak ingin perpanjang keterangan fikih. Taharatu az-zahirah sifatnya jasmani. Maka dikatakan tahsulu bima'in. Dia akan sempurna pembersihan jasmani ini dengan air. Makanya air itu sangat penting. Di dalam tubuh kita ini 80% air. Makanya begitu kita minum air yang diruqyah, ia akan berjalan bersama air yang ada. Makanya payah lari jin-jin yang ada di dalam itu yang masuk, itu yang mengganggu itu. Walaupun dia alir dalam aliran darah,
makanya dia akan mengganggu, menyempitkan pembuluh-pembuluh darah tempat jin itu masuk. Itu air ru'yah itu. Nah, itu bagian dari taharatul batin. Yang kedua adalah taharatul batin. Kalau tadi taharatul zahirah itu dengan asy-syariah, air yang suci. Taharatul batin tahsulu bima'in, dengan air juga, tapi apa? Bima'it taubah, dengan air taubat. Air taubat itu bukan bentuknya itu, tapi adalah apa yang di dalam batin kita. Wat talqin, kalau menurut buku ini, wat tasfiyah wasulukut tariq, fa iza in qada wudu'us syariah yakhrujun najas wajibu tahdidul wudu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jaddadal wudu jaddadallahu imanahu. Nah, keterkaitan antara pembersihan secara jasmani dengan pembersihan secara batin, maka dikatakan apabila seorang mukmin ia batal dalam wudunya lalu ia memperbaharui wudunya, kan? Batal kemudian dia berwudu, maka ia telah memperbaharui imannya. Itu ketergantungannya tadi. Makanya jadidul wudu, seringlah memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu itu adalah memang belum batal tapi kita perbaharui. Tapi kalau yang batal lalu kita berwudu, berarti menutup yang batal menjadi berwudu. Nah, orang-orang yang sering berwudu ini adalah orang-orang yang memperbaharui nilai keimanan secara batin. Kenapa? Intinya kalau udah berwudu itu kan kita dijauhi dari maksiat. Mau megang sesuatu payah, mau melakukan aku dalam keadaan berwudu, aku dalam keadaan berwudu, termasuk juga puasa. Maka niat puasa itu adalah niat memperbaharui keimanan juga. Karena orang dalam puasa nih, aku dalam puasa nih, menahan mencaci maki orang, aku dalam puasa nih, menahan sesuatu. Sama juga dengan berwudu. Dan Bilal itu salah satu sahabat Nabi yang tak pernah putus wudu. Berat, lagi-lagi gini-gini, udah pakai sepatu, buka sepatu lagi, wudu lagi kan gitu kan. Bukan mudah itu. Maka dikatakan apa hubungannya pembersihan secara zahir dan pembersihan secara batin? Salah satunya yang bisa menghubungkan itu adalah wudu. Iza inqadha wudu syariah, apabila telah terputus wudu syariat, karena dia dengan air ya, karena pembersihan zahirah itu bima'in syariah. Bi khurujin najas yajibu tazdidul wudu, harus mengulangi wudu lagi. Maka dikatakan majadda dari Rasulullah SAW dalam kitab Al-Ihya. Maka dikatakan kalau Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lalu dikatakan al-wudu, Rasulullah SAW bersabda al-wudu'u alal wudu'i nurun ala nur. Lihat tuh, jangan diremehkan orang berwudu. Al-wudu'u alal wudu, wudu di atas wudu. Kita berwudu lalu kita tasdid lagi wudu, nurun ala nur, cahaya Allah itu melekat pada orang yang sedang berwudu. Makanya orang-orang kalau baca Quran itu berwudu, sebenarnya tak berwudu tak ada masalah, tetapi berwudu itu lebih dianjurkan untuk mendapatkan cahaya Allah dalam membacanya itu. Allah berikan cahaya. Faiza inqadatul budul batin bil af'ali zamima wal akhlaqi radi'ah kal kibri wal hikdi wal hisad wal ujub wal ghiba wal kizab, yakni mislu khiyanatil ain wa badin arjulanil uzunain kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainani tazniyani wal uzunani tazniyani fatajaddiduhu wudu'ul batin bi ikhlasi wat taubah ala hazil mafsadat. Tadi wudu syariah dengan air. Nah, ini dikatakan juga di sini wa iza inqada wudu'ul batin, apabila pembersihan jiwa tadi itu batal. Batalnya itu dengan apa? Bi af'aliz zamimah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang mazmum, yang dicela oleh Allah. Contoh al khiyanatul ain. Khiyanatul ain, khiyanatul ain ini mata ini kan kemana-mana mandangnya, yang haram juga terpandang gitu ya, yang tak haram juga terpandang. Khiyanatul ain, khiyanatul ain ini wal yadain, khiyanatul yadain. Kita sudah berjanji dalam wudu itu, ya Allah angkatlah segala sesuatu yang kotor dari seluruh anggota tubuhku.
Itu kan niat. Lalu kita berjanji kepada Allah itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, termasuk seluruh gerak tubuh. Maka ketika tangan ini berkhianat, kwitansi itu seharusnya 750 dibikin 1 juta, itu kan tangan berkhianat. Lalu mata berkedip untuk melakukan sesuatu kepada orang agar celaka juga berkhianat. Mata menengok bukan muhrimnya itu juga berkhianat. Nah itu ya, itu maksudnya tadi apa yang disebutkan oleh yang membatalkan toharatul batin untuk pembersihan jiwa itu tadi khianatul ain, khianatul yadain, khianatnya 2 tangan, khianatul rijlain, berkhianatnya 2 kaki, berkhianatnya 2 telinga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda juga dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, dikatakan al ainani tazniyani, 2 mata itu telah berzina, wal uzunani tazniyani, 2 telinga itu telah berzina. Maksudnya dalam kalimat ini, dari kalimat ini adalah sesuatu meletakkan apa yang ada dalam panca indera ini pada tidak pada tempat yang dilarang oleh syariat. Wal lisanu, dikatakan dalam hadisnya, lidah zanahul kalam, lidah itu dikatakan melanggar ketika ia tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar. Lalu katakan al yadu yazniyatil batas wa rajulu zaniyanil khata wal qalbu yahwi wa tamanna wa yusaddiqu zalikal farj wa yakzib. Maka dikatakan dalam kalimat kama qala ta'ala, kama qala Rasulullah SAW, fatazdiduhu wudu'ul batin, untuk memperbaharui tadi itu khianat, mata berzina, telinga berzina, ya kan, kemudian langkah kaki tak betul, letak tangan juga tak betul. Judulnya apa? Tazdidu wudu'ul batin, dia harus diperbaharui dengan wudu yang batin. Apa itu wudu'ul batin itu? At-taubah. Makanya Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut, itu yang dibaca ketika sujud terakhir itu. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut, Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. 3 itu kita baca. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkan zina mata, zina hati dan segala macam itu adalah dikatakan wudu'ul batin bi ikhlasit taubah. Taubat yang ikhlas itu taubatan nasuha, menyesalkan apa yang kita buat, berjanji tak mengulangi lagi. Bukan mudah itu. Biasanya kita banyak tobat sambal ya, ketika ini tobat, besok lagi tobat lagi. Karena lingkungan kita itu berkawan dengan orang-orang, kapan lagi, itu kesempatan itu. Ini ketika kamu di sini, ini kesempatan. Nah, ulang lagi, berulang lagi dia. Lalu wa tazidul inamatul bin nadam wal istighfar wal istighal bi kimmatiha minal batin. Bagaimana taubatnya orang yang inabah, yang kembali kepada Allah itu? Harus ada penyesalan, kemudian istighfar, kemudian istighal, menyibukkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minal batin. Jadi itu yang dijelaskan, wayam bagi lil arif ayyahfazu taubatahu min hazil afat fasatakunu salatu tamma kama qala ta'ala hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Menyesal saja tidak cukup, kembali kepada Allah saja tidak cukup, tapi istiqomah. Istiqomah itu bukan berarti kita lempeng saja gitu, lurus, bukan. Kadang ada fenomena tergelincir sedikit balik, itu yang istiqomah itu. Rasa-rasa akan jauh lagi, balik lagi. Ya, maksudnya itu yang istiqomah. Maksudnya dia tahu jalan, walaupun ada tergelinciran itu dia balik pada posisi itu, ya kan? Sama dengan kita kan kalau udah mengingat sesuatu, menghafal sesuatu itu kan kadang sering lupa. Ketika akan lupa, balik lagi. Gitu ya? Nah, itu yang dikatakan istiqomah. Fa wudu'uz zahir wa salati muwaqqata wa wudu'ul batin salatuhu mu'abbada fi jami'i umrihi fi kulli yawmin wa lailatin muttasilah. Kalau salatnya zahir, nah itu tadi,
Kan tadi dikatakan apa namanya, taharatuz zahir, pembersihan secara zahir, secara badan itu terbatas, ada wudunya, ada mandinya kan gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan wa wudu'ul batin, sedangkan wuduknya batin itu ataupun taharatul batin itu daimah, kekal. Karena yang berzikir itu mata hati, kapan saja dia bisa. Tak mesti macam itu harus ada air, tidak. Nanti tayamum gitu. Itu yang zahir. Yang batin itu harus terus. Maka kadang kita lihat ada orang yang apa, mungkin kita tengok remeh, tapi kok sepertinya biasa, tapi sepertinya kok punya kelebihan yang kita nggak tahu. Karena di batin ini jalan. Dia lakukan itu. Maka dengan wasolatuhu mu'abbadah senantiasa dalam kapanpun. Karena itu dilakukan dan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil samawati wal ard. Apapun yang terjadi itu dia kembalikan kepada Allah. Itu daimah al-batinah. Maka orang ini selalu akan mendapatkan apa yang dia inikan. Nah, amma salatul batin fa salatul qalb. Apa yang disebut dengan salatul batin itu adalah salatul qalb, salatnya hati. Dia tak perlu pakai gerak, tapi hati itu da'iman lillah, berpegang teguh pada Allah tuh. Kita ini nampak berpegang teguh pada Allah tuh ketika terjadi suatu masalah, nampak sikapnya itu. Ada masalah-masalah, tekanan dalam kehidupan itu, di situ baru nampak kita ini betul-betul menyerahkan kepada Allah apa tidak. Tapi biasanya orang kalau dalam tekanan itu kan tentu Allah yang disebutkan. Nah, makanya dikatakan salatul qalbi hiya mu'abbadatun faqad ulimat bihazil ayat wa salatul wust al muradu min salatul qalb li'anna al qalb. Makanya orang-orang tasawuf mengartikan hafizu ala salatikum wa salatul wusta. Salatul wusta dalam ulama tasawuf itu al murad salatul batin, karena dia berada di tengah-tengah. Nah, memang kalau dalam ilmu syariah dikatakan salatul wusta, ada yang bilang zuhur, ada yang bilang asar. Nah, itu secara tafsir yang zahir. Tapi secara tafsir yang dzauq itu dikatakan apa makna salatul wusta itu adalah al murad salatul batin, salatul qalb. Itu berada dalam ukuran tertentu dan kita sajalah yang tahu kita ini berada memang betul kepada Allah atau tidak dalam solat itu, atau masih banyak dunianya yang diingat daripada kepada Allahnya. Dan itu tak bisa dilakukan secara spontan kecuali berangsur terus, dekatkan terus, niatkan terus. Lupa tadi sebelum sholat membaca mu'awizatan, coba baca mu'awizatain, al-falaq an-nas, lalu baru takbir, dekatkan terus. Dan itu yang dikatakan li'anal qalbu khuliqa fi wasatil jab. Kenapa orang-orang tasawuf mengartikan salatul wusta itu adalah salat pertengahan, itu adalah salatul qalbi? Li'annal qalbu khuliqa fi wasatil jasad bainal yamin wa shimal. Karena hati itu terletak di tengah antara kanan dan kiri. Nah, itu dia alasan para mutasawwifin, orang-orang yang bilang wa bainal ulya wa sufla, antara yang atas dengan wa bainas sa'ada wa syaqawah. Hati itu berada antara kesenangan dan keburukan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al qalbu baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al qalbu baina asbu'ain, hati manusia itu berada pada tangan Allah. Tangan Allah di sini jangan bayangkan tangan kita. Asabi'ahu, jari-jari Allah. Min asabi'ir rahman, dari jari-jarinya yang maha pengasih. Yuqallibuha kaifa yasa, ia membolak-balikkan terserah kepada ia. Maka untuk bisa Allah membalikkan kepada sesuatu yang baik, banyaklah meminta kepada Allah, jangan kepada makhluk. Itulah intinya. Ada yang bertanya? Silakan. Salam. Saya mau bertanya tentang yang tadi di awal, angan-angan. Ini terjadi pada diri saya. Kadang datang angan-angan duniawi, saya coba hilangkan.
datang lagi angan-angan yang baru, angan-angan yang berbeda. Ini pertanyaannya, bagaimana menghilangkan supaya tidak berangan-angan? Terima kasih. Selama manusia sehat dan normal, pasti ada angan-angan. Yang dilarang dalam kalimat tadi itu adalah tulul amal, panjang angan-angan, lalu diikutinya. Itu kenapa saya ceritakan kasus judi tadi. Judi itu kan memberikan harapan kosong, ya kan? Tapi kalau kita sekedar terpintas lalu hilang, datang lagi pintas, itu tidak termasuk dalam tulul amal. Yang tulul amal tuh begitu ia berangan-angan, ia selusuri terus sehingga hawa kosong. Sama dengan begini, fata morgana itu kan semacam angan-angan kan, wah ada air di sana kan gitu ya, kita selusuri terus, nampak lagi yang lain, kita selusuri terus. Itu yang dinamakan tulul amal, sehingga perbuatan dia tadi yang untuk mendekatkan kepada dirinya kepada Allah tuh hilang karena angan-angan tadi. Contohnya ya tadi itu judi, itulah yang paling mudah contohnya. Sholat tinggal, keluarga tak benar lagi kan, ditinggalkan, anak tak sekolah, di rumah berkelahi terus. Itu yang tak boleh. Itu maksudnya tulul amal itu diikutinya betul dengan hawa nafsunya. Itu yang dilarang. Angan-angan itu pasti ada, dia datang terpintas, oh gini, oh enggak, lalu hati kita bicara, aku tak akan bisa mencapai karena kapasitasku ini. Itu tak ada masalah. Maksudnya kita ada, karena sholat kita tadi, karena kita mendekat dirikan kepada Allah tadi itu, hati kita tuh ada yang menahan. Oh ini tidak betul ini kalau diteruskan termasuk saya yang tulul amal kan. Panjang angan-angan. Berangan-angan tuh sesuatu yang biasa saja, dan cita-cita itu juga sesuatu yang biasa saja bagi orang yang normal. Tapi mengikutinya untuk selalu ingin mendapatkannya dengan cara yang tak baik tadi, yang dilarang oleh Allah, itulah yang disebut dengan tulul amal. Jadi secara garis besarnya adalah melakukan segala cara untuk mendapatkan angan-angannya itu sehingga meninggalkan ketaatan kepada Allah. Itu yang dilarang. Tapi kalau yang sekedar terdetik kemudian hilang, terdetik hilang, berarti kan ada yang kontrol dari mata hati kita. Makanya diperlukan thaharatul qalbi. Kita perlu membersihkan hati kita dengan mendekatkan diri pada Allah. Apa itu? Salat, puasa, baca Al-Qur'an. Itu kan hal-hal yang pendekatan dalam taubat itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita doakan saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan kurang fit atau kurang sehat atau dalam keadaan susah, kedua orang tua kita yang telah wafat atau yang masih hidup, saudara-saudara kita yang selalu mendampingi kita, dan guru-guru kita yang mungkin yang telah mengajarkan kita suatu kebaikan selama hidupnya. Kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan doa kita Muhammadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.